Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah baik nak ya. Jangan lupa anak ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Linknya sudah ibu kirim, link presensinya sudah ibu kirim di WA group. Oke anak ibu Nada, karena terakhir join di Zoom, jadi untuk pertemuan berikutnya menjadi nomor 1 join di Zoom. Nah ya, silakan dipimpin doanya Nada. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak ibu, jangan lupa menyiapkan perlengkapan pembelajarannya. Nah, selanjutnya tidak ada yang gerak sana gerak sini. Fokus lagi kita nak ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Untuk penyemangat pagi hari ini, kita sing a song lagi nak ya. Maju tak gentar. Sebagai penerus bangsa, anak ibu harus mempunyai semangat maju untuk bergerak, nah ya, untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Kita lihat dari materi yang sebelumnya, kalau yang mobilitas seperti ini, berarti dinamakan dengan apa nak? Mobilitas horizontal. Nah, kalau tandanya seperti ini? Vertikal. Nah, vertikal ada yang ke atas, berarti disebut dengan apa nak? Climbing. Iya, climbing. Kalau yang ke bawah berarti disebut dengan Sinking. Bagus, masih ingat nah ya. Termasuk masyarakat manakah anak ibu? Apakah masyarakat yang mudah atau cepat menerima mobilitas sosial atau masyarakat yang sulit menerima atau mengalami mobilitas sosial? Ya, siapa yang bisa jawab? Kami cepat, Bu, karena kami rajin belajar, jadi kami bisa pintar, terus kami bisa jadi orang sukses, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Nada. Jadi anak ibu, dari jawaban Nada tadi, maka judul materi kita hari ini yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bu, rencana kegiatan kita hari ini, jadi ibu ya di sini masih stay di sekolah. Anak ibu masih tetap berada di rumah, belajar dari rumah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih ini, belajar dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Untuk rencana penilaian hari ini, jadi penilaian sikap tadi sudah ibu mulai dari awal nah ya. Penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membagikan soal evaluasi pilihan ganda, dan untuk penilaian keterampilan nanti kita akan membuat sebuah skema. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama, intinya di sini anak Ibu memerinci faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Untuk LKPD dan handout-nya anak Ibu sudah Ibu share di WA group. Coba anak Ibu bayangkan lingkungan sekitar anak Ibu, orang yang hidup serba kekurangan. Nah, serba kekurangan itu kita kategorikan dalam apa nak ya? Miskin, Bu. Oke, miskin, bagus Lena. Intinya serba kekurangan itu berarti kita kategorikan dalam kemiskinan. Nah ya. Nah, berarti kalau masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, nah seperti apa mobilitas yang ada pada masyarakat tersebut, nak? Nggak bergerak, Bu, karena buat makan mereka aja susah. Oke, nggak bergerak untuk makan aja susah, bagus. Berarti nak kita masukkan ke dalam faktor pendorongkah atau penghambatkah yang kemiskinan ini? Faktor penghambatan, Bu. Oke, bagus. Anak ibu pernah melihat ajang pencarian bakat? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kalau ajang pencarian bakat itu yang ditonjolkan atau dilihat apanya, nak? Keahlian. Iya, keahlian. Nah, kalau keahlian itu berarti berasal dari mana itu, nak? Individu, Bu. Oke, individu, super sekali. Nah, di sini ada mengamati video 1, jadi tolong anak ibu amati dengan seksama. Ya. Dari pengamatan video tadi, kisah apa nak yang ada dalam video tersebut? Kisah anak tukang becak yang lulus S3 di Inggris. Nah, prestasi yang dia miliki tadi berasal dari mana nak? Dari individunya, Bu. Iya, dari individu. Nah, berarti kalau individu itu merupakan faktor apa? Faktor mobilitas sosial, Bu. Oke, bagus sekali.
Oke, untuk video yang kedua silakan Ibu amati ya. Karena di Jawa Timur juga diskriminasi terjadi. Nah, dari pengamatan video yang kedua ini, kisah apa yang ada dalam video ini, Nak? Pembedaan agama. Oke, bagus. Dalam pembedaan agama itu kita namakan dengan diskriminasi. Apakah diskriminasi diperbolehkan, teman-teman? Nah, ada yang bertanya. Yuk jawab, Nak. Silakan. Tentu saja tidak. Oke, tidak, kata temannya. Jadi kalau ada yang membeda-bedakan dalam masyarakat itu termasuk faktor apa ya, Bu? Faktor penghambat kan, Bu? Oke, bagus sekali, benar Nak ya. Jadi untuk yang diskriminasi, adanya perbedaan itu kita masukkan ke dalam faktor penghambat. Dari kedua pengamatan video tadi, jadi anak ibu bisa menanyakan apa saja yang ingin anak ibu ketahui dari kedua video tadi. Silakan didiskusikan di WA group setiap kelompok. Jadi nanti akan merumuskan satu rumusan masalah dari hasil pengamatannya. Ibu sudah melihat rumusan masalah ya, jadi ada dari setiap kelompok ada muncul berbagai pertanyaan. Silakan anak ibu diskusikan kembali dari pertanyaan yang sudah muncul di WA group tersebut. Anak ibu juga bisa melihat lingkungan sekitar ya. Dari hasil diskusi anak ibu tadi, kita semuanya bermuara ke LKPD ini. Jadi anak ibu silakan didiskusikan dan nanti akan ibu lihat dan akan kita sajikan dalam presentasi. Dari hasil olahan LKPD yang sudah anak ibu kerjakan, silakan ya, ada yang mempresentasikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang nomor 1. Struktur sosial di dalam masyarakat yang tertutup. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Benar atau salah jawaban dari kelompok 1? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, kita lanjut. Yang kelompok 2 silakan yang ingin mempresentasikan. Kemampuan dalam ekonomi dapat dengan mudah seorang individu atau kelompok mengalami mobilitas sosial. Pernyataan itu benar, Bu. Nah, bagaimana? Benar atau salah? Benar. Oke, jawabannya benar Nak ya. Faktor ekonomi di sini kita lihat kalau kondisi ekonomi suatu masyarakat baik, berarti dia cenderung melakukan mobilitas sosial. Baik anak ibu, untuk hasil pembuatan skema kiat menjadi orang sukses, nanti anak ibu mengunggahnya di web sekolah. Coba dianalisa dari jawaban yang sudah didiskusikan tadi. Siapa yang bisa dan memberi kesimpulan? Naila, Bu. Oke, Naila silakan. Dari video pertama tadi kita bisa melihat bahwa faktor individu tersebut merupakan faktor pendorong mobilitas sosial. Dan dari yang video yang kedua tadi Ya, oke, bagus sekali. Terima kasih kesimpulan dari Naila. ya, Bu. Untuk faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kita lihat yang pertama ada faktor struktural. Nah, berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas. Jadi intinya anak ibu, apakah memilih menjadi masyarakat yang terbuka terhadap mobilitas sosial atau yang tertutup terhadap mobilitas sosial? Terbuka. Iya, yang terbuka. Oke. Silakan yang ingin memberikan refleksi anak ibu. Dari cuplikan video yang Ibu tayangkan di pelajaran tadi, saya semakin tahu faktor-faktor pendorong dan penghambat pada mobilitas sosial. Dan pastinya saya akan memilih faktor pendorong untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Oke, untuk evaluasi hari ini sudah Ibu share di WA group, bisa dikerjakan Nak ya. Untuk materi berikutnya silakan anak Ibu pelajari dahulu nanti materi kita, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, untuk penutup pembelajaran hari ini, sing a song lagi. Siswaku, sayangku, kau terus membayangi hidupku. Indahnya semangatmu, tercermin harapanku, siswaku. Untuk pesan hari ini anak ibu, lihat di sini. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta, ya. Masa yang lampau sangat berguna sebagai
kaca benggala daripada masa yang akan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Prank for Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minat menjadi sukses. Jika kita ingin menjadi sukses, kita memerlukan sebuah cita-cita. Untuk menggapai cita-cita diperlukan belajar, usaha, dan berdoa. Nah, langkah pertama untuk menjadi sukses adalah kita harus menentukan cita-cita yang ingin kita gapai. Setelah menentukan cita-cita, kita hendaklah belajar, berusaha, dan berdoa.